It's Seeker Time. Halo Family Seeker, ketemu lagi sama gua William dan Glenn, tempatnya tempatnya ngegosip. salah. Maksudnya tuh tempat info terkini dunia hiburan ya, yang Heeh. pastinya seru dan bikin kalian kepo. Nah, hari ini kita bakal bahas seorang aktor tampan berbakat dan juga katanya sering diterpa rumor dan juga kontroversi. Wah, ini yang seru nih. Siapa dia? Cheng Yi. Kalau kalian penggemar drama Tiongkok pasti udah nggak asing lagi dong sama Cheng Yi ini ya. Karir Cheng Yi yang sangat bersinar dan juga dramanya selalu sukses. Betul. Tapi di balik itu ada cerita-cerita yang menarik juga yang bikin kita makin penasaran. Jadi langsung aja kita bahas siapa sih Cheng Yi ini. Mantap. Jadi Cheng Yi ini lahir dengan nama asli Fu Shiki tanggal 17 Mei 1990 di Huaihua, Hunan, Tiongkok. Jadi Cheng Yi ini bukan aktor sembarangan ya guys ya, karena dia ini lulusan Central Academy of Drama. Dan itu salah satu kampus seni pertunjukan terbaik di China. Ya, berarti dia punya modal itu ya. Jadi memang dia itu belajar acting secara pendidikan formal. Betul banget. Dan debutnya dimulai dari drama Beauty World di tahun 2011. Tapi namanya mulai naik saat dia main di The Lost Tomb kedua nih, tahun 2019 bareng Guo Minghao. Ya, dia. Tapi ya guys ya, yang bikin benar-benar booming banget itu adalah dramanya dia yang judulnya Love and Redemption di tahun 2020. Benar-benar setuju gue itu bagus ya. Bagus banget. Di situ dia berperan sebagai Yu Si Feng dan aktingnya tuh dapet banget di drama ini. Setuju. Soalnya kenapa? Karakternya dia tuh bikin baper. Nah, berarti itu aktingnya keren. Ya, makanya drama itu sukses besar dan bikin nama Cheng itu jadi melambung tinggi. Dan setelah itu dia juga main di film yang judulnya The Promise of Chang'an. Ini tuh film-film kayak film kuno gitu. Ya, wuxia ya. Iya. Dan juga beberapa drama lainnya. Dan yang terbaru, dia itu juga siap comeback di beberapa proyek drama yang udah ditunggu-tunggu banget oleh para fansnya. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal drama, ada beberapa nih yang wajib banget kalian tonton. Kalau kalian memang betul-betul fansnya Cheng Yi atau kalian yang pengen tahu Cheng Yi itu yang mana sih? Kita kasih rekomen ya. Salah satunya yang kita rekomendasikan adalah Stand By Me yang rilis di tahun 2021. Di sini Cheng Yi berperan sebagai Lian, kaisar baru di dinasti Tang. Ceritanya penuh intrik politik dan romansa yang bisa bikin baper. Hati-hati guys. Jangan dimaratonin nontonnya ya. Bisa nggak kerja. Begadang terus nanti. Yang kuliah bisa nggak kuliah. Nah, ini selanjutnya nih ya. Yang kedua ya. Dari kita nih. Ada yang judulnya Immortal Samsara. Itu dirilis tahun 2022. Dan drama ini tuh menceritakan kisah cinta antara Yang dan juga Tang Shou yang penuh lika-liku dan pastinya menguras emosi. Tapi jangan lupa juga ada drama yang judulnya South Wind Knows yang baru rilis di tahun 2023 yang lalu. Di sini Cheng Yi berperan sebagai Fu Yun. Dan di sini tuh dia adalah seorang ahli botani yang terlibat dalam misi penting dan kisah cintanya bersama Chu Chiu yang penuh drama. Pokoknya selalu ada yang percintaan-percintaannya yang bikin itu bumbunya ya. Yang bikin emosi jiwa gitu ya. Dan semua drama ini juga menunjukkan kemampuan aktingnya Cheng Yi yang luar biasa. Dan pastinya sayang banget kalau kalian lewatkan. Nah, ngomong-ngomong soal drama-dramanya, tadi kan ini berarti kehidupan profesionalnya. Kita bakal kupas sedikit nih tentang rumor-rumor tentang kehidupan pribadi yang lu juga. yang kita tadi bilang ya, rumor dan kontroversinya ini seperti apa nih guys? Ya namanya selebriti ya, pasti ada aja gosip-gosipnya ya, itu mah wajar ya. Wajar. Salah satunya nih sempat muncul rumor kalau Cheng Yi ini punya hubungan spesial sama seorang fansnya yang ternyata tajir banget. Wow, gila. Kayak drama-drama di Dracin gitu loh. Iya. Gimana ceritanya nih? Gini nih. Kurang lebih jadi katanya ada foto dan rekaman yang nunjukin
kalau dia tuh deket banget sama seorang fans yang bernama Cheng Cheng. Oke, si tajir tadi ya. Iya. Dalam foto tersebut, Cheng Yi itu sedang berlutut di depan seorang penggemarnya atau fansnya dengan mengenakan pakaian merah, di mana dia memegang tangannya dengan penuh kasih sayang seperti lagi ngelamar. Coba perhatiin gimana megangnya gimana. Betul lu Oh, ini ngasih duit. Megangnya ke tangan gue. Jijik nanti. Jadi memang ini mah udah mirip dengan apa, drama Cina ya. Iya benar. Ya. Tapi tentu aja sih manajemennya langsung ngebantah dan bilang itu cuman hoax. Dan memang sih manajemennya agak sedikit gimana ya? Agak sedikit melindungi dan nggak terima sebetulnya. Dan dia juga meminta untuk pengguna internet harus lebih sopan lagi dan tidak menyebarkan rumor yang jahat. Karena hati-hati ya guys ya, memang kan sekarang ini zamannya AI ya. Bisa aja itu kreasinya dari AI ya kan, orang mau menyebarkan berita hoax atau berita palsu. Tapi masalahnya ada fotonya katanya gitu kan. Iya, fotonya foto by AI. Foto aman. Ya namanya juga dunia hiburan ya guys ya, banyak spekulasi yang beredar dan ada satu lagi nih kontroversi yang ternyata lebih serius. Wow. Jadi ini mengenai mantan agensinya si Cheng Yi. Namanya Star Union Skykey yang menggugat Cheng Yi karena berkaitan dengan kontraknya. Oh, gua tahu nih berita ini. Jadi gimana? Gua yang jelasin ya. Oke. Jadi sidang kasus ini tuh terjadi pada tanggal 2 Juli 2024 di pengadilan kota Guangzhou ya. Namun agensi Cheng Yi yang saat sekarang ini namanya tuh HR Century menegaskan kalau hubungan dengan Star Union Skykey itu tuh yang lamanya itu sudah berakhir sejak September 2015. Udah lama berakhirnya ya. Udah lama. Dan mereka juga atau agensi yang baru ini tuh siap untuk memberikan dukungan penuh dalam proses hukum ini. Oke, jadi dia nge-backing si Cheng Yi ya. Kayaknya bakal panjang nih ceritanya. Kita lihat aja nih kelanjutannya seperti apa. Karena ini kan masih bergulir. Dan prosesnya tuh nggak sebentar. Oh, ada lagi rumor yang sempat bikin heboh. Gimana tuh bro? Katanya ada aktor populer yang terlibat kasus penghindaran pajak. Oke. Nah, ini kan kasus yang banyak kejadian ya. Betul. Dan Cheng Yi ini sempat dispekulasikan jadi salah satu yang diduga, tapi masih dugaan ya. Jadi bener banget, karena di Agustus 2022 itu muncul rumor tentang aktor yang terlibat penghindaran pajak dengan clue-nya nih. Seperti apa, ada kata-kata drama hits, drama hits. pria tampan, terus dalam kostum kuno, kostum wuxia gitu lah. Dan juga lahir di tahun 90-an. Cheng Yi 90-an. Apalagi Cheng Yi kan pernah main di racin-racin dengan kostum-kostum jadul gitu kan. Betul. Seperti di Love and Redemption, lalu ada The Promise of Chang'an, Stand By Me, dan juga Immortal Samsara tadi kan. Itu kan semuanya kostum-kostum semua ya. Ya, nah dari situ netizen lah berspekulasi kalau Cheng Yi memang ikut terseret di masalah ini. Penghindaran pajak tadi ya. Dan istilahnya dari yang lu sebutin tadi memang masuk semua nih. Iya, betul. Tapi kan sebenarnya bisa siapa aja ya. Iya, bisa siapa aja sih. Nah, di situ tuh penggemarnya banyak yang ngebela Cheng Yi. Mereka tuh bilang meskipun dia sering main di drama kuno, kostum kuno yang tadi. Wuxia ya. Tapi memang integritasnya tuh nggak diragukan lagi. Karena sebelumnya dia juga pernah memberikan sumbangan senilai 500.000 yuan atas namanya dia. Bahkan dirumorkan juga kalau gaji Cheng Yi itu cuma sebesar 6 juta yuan dari dua drama tadi tuh yang judulnya Love and Redemption dan juga The Promise of Chang'an. Jadi segitu sih termasuk kecil bro. Iya. Gitu. Jadi ngapain sih kalau kecil tuh sudah gitu dia harus menghindari pajak gitu kan maksudnya. Jadi kayak antitesis lah ya. Tapi memang Cheng Yi ini dikenal sebagai orang yang sering traktir para kru makan atau ngajak para fansnya ya nongkrong lah gitu. Bahkan katanya dia pernah mengadakan pesta ulang tahun secara gratis. Berarti dia dermawan banget ya. Iya. Jadi seharusnya Cheng ini gue rasa ya nggak seperti itulah karakternya ya. Iya. Dan memang Cheng ini istilahnya karena dia dermawan kan ya dia juga nggak punya banyak uang sih. Maksudnya tuh karena dia juga dermawan, ya uangnya kan nggak akan sebanyak
yang dimiliki sama artis-artis lain gitu Iya, kan. betul. Dan menurut fansnya, Cheng Yi ini nggak terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Andaikan memang terbukti benar, nama Cheng Yi bisa dihilangkan karena seperti kita tahu pemerintah China nih benar-benar nggak main-main kalau soal pajak. Nah, itu yang tadi Dan gue ketat bilang. banget. Apalagi kan kalau seperti kita tahu, aktor-aktor ini kan bayarannya gede ya. Nah, itu bro. Jadi pasti jadi objek pajak. Betul. Beda sama rakyat jelata Iya, ya. iya. Tapi kita juga pernah bahas beberapa artis yang karena menghindari pajak dan betul-betul dihilangkan ya, gitu kan. Nah, sampai sekarang kan istilahnya Cheng Yi masih beraktivitas. Karena nggak fair juga, karena udah penghasilan lu gede, ngapain lu ngeluarin pajak? Iya, betul. Jadi ini kan buat subsidi ke rakyat yang lebih kecil. Dan sampai sekarang memang nggak ada bukti yang konkret yang nunjukin kalau keterlibatan Cheng Yi dalam kasus itu. Ya ini bisa dibilang kalau rumor itu tanpa dasar yang jadi masih sifatnya spekulasi ya guys ya, bukan berarti Cheng Yi ini tertuduh menggelapkan pajak. Betul. Oke guys, lewat dari masalah pajak, kalau kita ngomongin soal Cheng Yi, selain dramanya yang keren, dia juga dikenal sebagai aktor yang pekerja keras dan juga rendah hati. Meskipun dia sering kena gosip dan rumor, memang dia tuh jarang banget komentarin langsung mengenai hal-hal ini. Jadi memang dia cukup fokus ke karirnya aja. Oh, ada juga nih artis namanya tuh Chow Ying-shi yang terang-terangan tuh bilang kalau dia tertarik sama Cheng Yi. Jadi yang disukain tuh artis juga nih, aktris ya gitu. Jadi aktris ngefans sama aktor. Gitu. Jadi Chow Ying-shi ini tuh mengungkapkan kalau selama syuting drama The Promise of Chang'an ini dia tuh sempat mengalami cinlok bro. Sama lawan mainnya yaitu Cheng Yi. Dan Chow ini tuh bilang Cheng Yi itu luar biasa sebagai sosok yang tampan, hangat, dan juga menawan. Nah, dia bilang juga sulit bagi seorang perempuan untuk tidak terpikat pada pesonanya. Karismanya kuat banget berarti ya. Ya mungkin apakah itu ada sinyal-sinyal suka pengen lebih gitu kan? Itu kode sebenarnya. Semoga Cheng Yi ini ya peka lah ya akan kode-kode ini. Ya, siapa tahu ada lah kemungkinan mereka jadian atau gimana. Ya ini kita nggak akan tahu ya. Ya ini seperti biasa kita sebagai fans ya kita mendukung aja apapun pilihan Cheng Yi. Guys, kalau tadi kan kita sempat cerita ini mengenai Cheng Yi yang benar-benar nggak terbukti ya, rumor dan juga gosip. Tapi ternyata ada kontroversi tuh memang yang terang-terangan terjadi. Oh, terjadi beneran? Hal yang menimbulkan jadi kericuhan. Kericuhan di antara fansnya ya maksudnya. Iya. Berarti ini bukan rumor dong. Yang pertama itu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Jadi para pemeran drama Love and Redemption tuh ada acara live streaming di Douyin untuk mempromosikan drama itu. Jadi tentunya Cheng Yi dan juga pemeran utama yang namanya Yuan Bingyan itu hadir di acara itu dong. Ya enggak? Dan pas acara live streaming tersebut katanya acaranya kok agak garing. Gara-gara garing, jadi para fans yang nonton itu pada komen dong biasa. Jadi komennya gimana sih biar lebih interaktif dan komunikasi bawa santai aja. Nah mungkin untuk menghidupkan suasana, kepancing nih mereka nih. Ya, dan menyenangkan hati para fans, si Cheng Yi dan Yuan Bingyan ini lalu memperagakan salah satu adegan ciuman yang ternyata adegan itu berkesan banget. Live streaming gitu. Iya, memang di filmnya di Love and Redemption itu ada adegan ciuman. Memang ada adegan itu. Diperagakan ulang. Di live streaming. Ini bikin heboh. Juara dia memang. Hebohnya ada yang seneng, ada yang kurang seneng. Jadi menimbulkan kontroversi. Pro kontra ya. Ya, seperti biasa. Jadi beberapa fans atau beberapa orang yang belum pernah nonton filmnya jadi ngerasa kurang nyaman ngelihat mereka ciuman pas live streaming. Justru bikin kurang nyaman. Padahal kan tujuannya itu promosi ya. Iya, sebenarnya ciuman mungkin ya mungkin ada orang ngerasa biasa aja, tapi ada juga yang ngerasa wah kurang tim kurang biasa pantas. Tentunya para fans Cheng Yi dan juga Yuan Bingyan nih mendukung dong, sah-sah aja. Seperti sama kayak gue dong. Iya, fans ya. Bener. Ya udahlah ya, menurut gue sih kalau itu fine-fine aja lah. Fine-fine lah ya, Jadi memang kontroversi untuk orang yang gak setuju. Tapi sih menurut gue memang live streaming itu ya bikin heboh sih bener. Betul, karena yang nonton
banyak kan. Tapi kan nggak bisa disalahin juga, itu permintaan fans kan. Ya. Ya kan? Betul. Jadi buat yang nggak terima ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Sedangkan kontroversi yang kedua, ada lagi nih. Ada lagi. Dan ini benar-benar terbukti dan terjadi gitu. Jadi ketika itu pada sebuah acara dalam penutupan drama Love and Redemption. Oh, kali ini penutupan. Penutupan, beda ya. Beda ya. Jadi acara perpisahan tersebut digelar oleh pihak platform yang menayangkan film tersebut. Ya. Dan kenapa kontroversial, guys? Karena di acara ini si Cheng Yi itu bersikap dingin sama lawan mainnya dia. Oh, malah ini kebalikannya ya? Iya, malah terlihat kayak kurang profesional lah gitu. Kan harapannya yang nonton atau yang hadir di situ terlihatlah chemistry yang di filmnya sama kayak yang nyatanya gitu ya. Yang sehari-harinya. Ternyata ini cukup mengecewakan banyak orang, banyak pihak. Dan banyak fansnya yang jadi unfollow dia. Oh, unfollow ya? Unfollow. Tapi kalau gue jadi fansnya ikut unfollow sih. Oh iya? Ya jangan gitulah, jangan bersikap. Harus profesional. Betul. Itu berapa banyak tuh? Ada 60.000 pengikut dia di Weibo tuh unfollow. Gara-gara kejadian ini. Sikap dia ini yang dia. Iya. Jadi selama konser penutup, jadi memang ada kayak konser kecilnya gitu ya. Cheng ini terlihat kayak kesel gitu. Kayak sebel, dia kayak nggak kepengen berada di situ. Jadi dia ngerasa risih, makanya dia kayak jutek gitu ya. Dan ternyata memang ketika acara itu kan di live streaming juga, jadi banyak yang nonton kan. Banyak yang kecewa. Aduh, sayang banget ya. Ya kita sebenarnya nggak tahu kenapa ya dia bisa begitu. Betul. Apa dia lagi bete, lagi masalah keluarga atau siapapun, kita nggak tahu. Bisa aja. Cuman sangat disayangkan, sekelas dia harusnya lebih bisa profesional. Betul sekali. Mungkin itu jadi orang-orang fansnya tuh yang unfollow tuh kesana larinya ya. Iya, bisa jadi sih. Ya, tapi semoga ya apapun itu, menurut gua sih itu bukan sesuatu yang fatal-fatal amat. Ya, setuju. Tidak melanggar hukum, ya kan, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya melawan hukum tadi ya. Sifatnya apa sih, berhubungan dengan kekerasan atau apa. Iya. Ya mungkin istilahnya yang tadi kita bilang itu rumor ya, yang tentang menghindari pajak. Ya kita berharap itu tidak terjadi. Ya. Oke, guys. Jadi memang sebagai fansnya Cheng Yi dan nonton beberapa dramanya dia, gue berharap sih sebagai aktor muda ini dia masih punya potensi yang belum keluar ya. Soalnya ini kan aktor muda ya. Dan semoga aja nanti di kedepannya ini dia masih bisa lebih berprestasi lagi dan juga menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik dari sekarang. Jadi Family Seeker ini bahasan kita tentang Cheng Yi dari perjalanan karir sampai rumor dan kontroversi yang bikin heboh ya. Tapi satu yang pasti, dia tetap salah satu aktor Tiongkok yang patut diperhitungkan dan dramanya tuh selalu kita tunggu-tunggu. Betul sekali. Oke guys, kalau kalian suka sama cerita kita kali ini, tolong dibantu tombol like, share, dan juga coret-coret di komentar ya. Betul. It's a wrap. Bungkus!